Halo semuanya, selamat datang di channel Kanatawi Data. Di video kali ini kita akan bahas mengenai 15 rumus Excel staf administrasi. Nah, di sini terdapat 15 rumus yang akan kita pelajari, teman-teman. Ada namanya, ada fungsinya. Nah, kalian bisa baca dulu. Nah, untuk file gunakan pada video ini bisa kalian download ya, si gratis. Caranya mudah banget. Kalian cek di kolom deskripsi lalu kalian klik link download file. Maka file tersebut akan terdownload otomatis pada perangkat kalian. Jika kalian sudah downloadnya, langsung saja kita praktekkan bersama-sama ya. Nah, kenapa 15 rumus ini wajib kalian pelajari? Nah, karena 15 rumus ini pasti digunakan dalam pekerjaan staf administrasi. Baik itu admin gudang, admin online, admin keuangan, admin marketplace, gitu ya, admin customer, admin piutang, admin apapun pasti digunakan 15 rumus ini, dijamin teman-teman. Nah, yang kedua, kenapa 15 rumus ini wajib dipelajari? Karena 15 ini pasti menjadi syarat kalian bekerja sebagai admin. Contoh kita cek di loker-loker ya teman-teman. Nah, misalnya di sini terdapat loker admin, di sini ada job desk-nya gitu ya. Nah, kalian bisa baca job desk-nya. Nah, lalu di sini terdapat requirement, artinya syarat atau kriterianya gitu ya. Nah, pasti akan muncul menguasai Microsoft Office ya, pastinya wajib menguasai Excel gitu ya. Nah, contoh di sini dapat admin lagi, pasti ya teman-teman, pasti setiap loker admin tuh pasti harus menguasai komputer, terutama Excel, mewajibkan pelamar kerja tuh menguasai Excel. Nah, ini juga ada Microsoft Office Excel lagi, banyak teman-teman. Nah, proficient in using Microsoft Office, ya, wajib menguasai Microsoft Excel gitu ya. Nah, namun di beberapa loker dia tuh menampilkan rumus-rumus yang harus dipelajari atau harus dikuasai agar kalian bisa masuk kerja atau diterima kerja di perusahaan tersebut. Contoh di sini mahir menggunakan Microsoft Excel seperti lookup, pivot, sum, if, dan sebagainya. Nah, di video kali ini saya pastikan kalian akan paham mengenai rumus tersebut dan jika kalian ingin melamar kerja, saya pastikan kalian bisa menguasai rumus tersebut dan pastinya akan keterima di pekerjaan tersebut ya. Oke, kita coba praktekkan ya 15 rumus tersebut. Nah, jika kalian sudah download, kalian klik di sini part 1. Nah, yang pertama di sini terdapat table, berisikan data ya, data nama siswa, ada jenis kelamin, ada nilai yang diperoleh dari MTK, IPA, sampai IPS. Nah, kita akan coba praktekkan rumusnya, menggunakan rumus tersebut, nah, satu persatu dan fungsinya ya. Nah, yang pertama ada rumus sum. Nah, rumus sum ini berfungsi untuk menjumlahkan suatu nilai. Contohnya di sini kita akan menghitung total nilai yang diperoleh dari setiap siswanya gitu ya. Bisa gunakan rumus sum. Kita coba ketik sama dengan sum atau SUM tab, kita masukkan number atau angka yang kita jumlahkan, kita blok nilai MTK sampai IPS seperti teman-teman, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya, total nilainya sudah diperoleh. Nah, untuk data di bawahnya kita tidak usah lagi mengisinya satu persatu, kita tinggal di sini klik kiri 2 kali. Nah, maka data di bawahnya masih terisi sampai ke bawah gitu ya, sesuai dengan data di atas. Nah, jadi itu untuk rumus sum. Selanjutnya ada rumus average. Nah, rumus average ini berfungsi untuk menghitung nilai rata. Contoh di sini kita akan menghitung rata nilai yang diperoleh dari setiap siswanya. Kita bisa gunakan rumus average. Ketik sama dengan average AVE tab, kita masukkan nilai yang akan kita hitung rata-ratanya dari FTKPS ini di blok, tutup kurung, tekan enter. Tarik datanya ke bawah. Nah, maka hasil pun muncul ya. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan rumus if. Nah, rumus if ini berfungsi untuk mencari nilai atau hasil dari perbandingan suatu data. Contohnya di sini kita akan mengisi data status. Status ini diisi berdasarkan di sini dapat table dari kriteria. Kriteria kelulusan berdasarkan nilai rata-rata. Jika nilainya 75 sampai 100, dia dinyatakan lulus. Jika kurang dari 75, maka dia dinyatakan tidak lulus ya. Kita bisa gunakan rumus if untuk kasus tersebut. Ketik sama dengan if tab, jika nilai rata-ratanya kurang dari 75 titik koma tanda kutip, maka kalau kurang dari 75 hasilnya apa? Tidak lulus ya teman-teman, tidak lulus. Tanda kutip titik koma
value if false berarti sebaliknya. Sebaliknya dari logical test tadi. Berarti 75 sampai atau lebih dari 75 ya. Tanda kutip lulus. Tanda kutip tutup kurung enter. Tadi dia ke bawah. Nah, maka hasilnya muncul ya. Nah, kita cek apakah benar data tersebut. Misalnya di sini siswa yang pertama nilai ratanya 88,3. Maka statusnya lulus ya, karena dia lebih dari 75 gitu ya. Nah, di sini statusnya tidak lulus karena nilai rata-ratanya hanya 47. Berarti kurang dari 75 ya. Maka siswa tersebut dinyatakan tidak lulus ya, teman-teman. Jadi sesuai dengan kriteria tersebut. Nah, saja ada data yang di bawah. Selanjutnya kita akan praktekkan rumus konta. Nah, rumus konta ini berfungsi untuk menghitung jumlah sel yang berisikan data. Nah, contoh di sini kita akan menghitung banyaknya siswa di kelas gitu ya. Kita bisa gunakan rumus konta. Sama dengan konta, COUNTA, tab. Kita masukkan data siswanya, nama siswa data sampai ke bawah, kita blok ya. Tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi terdapat 9 siswa dari data tersebut ya. Selanjutnya ada rumus max. Rumus max ini berfungsi untuk menghitung atau mencari nilai yang tertinggi. Contoh di sini kita akan mencari nilai rata-rata tertinggi. Nah, kita bisa gunakan rumus max. Sama dengan max max tab. Kita blok data nilai rata-ratanya. Tutup kurung, enter. Nah, maka hasilnya pun muncul. Jadi nilai rata paling tinggi dari data tersebut adalah 88,7. Selanjutnya ada rumus min. Rumus min ini kebalikan dari rumus max, yaitu mencari nilai paling kecil atau paling rendah ya. Di sini kita akan praktekannya dengan cara menghitung atau mencari nilai rata terendah. Sama dengan min tab, kita blok nilai ratanya, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Jadi nilai rata terendah dari data tersebut adalah 47. Selanjutnya ada rumus COUNTIF. Nah, rumus COUNTIF ini berfungsi untuk mencari suatu data berdasarkan satu kriteria tertentu. Contoh, di sini kita akan menghitung banyaknya siswa laki-laki. Jadi kita hanya menghitung satu kriteria, yaitu siswa laki-laki. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus COUNTIF gitu ya. Hanya ada satu kriteria. Kita coba praktekkan. Sama dengan COUNTIF, COUNTIF, tab. Yang pertama kita mengisi rank. Kita akan mengisi data banyaknya siswa laki-laki. Maka laki-laki ini terletak pada data jenis kelamin ya. Kita blok data jenis kelamin ya, data sampai ke bawah. Dikasih blok, titik koma. Selanjutnya kita mengisi kriteria. Nah, kita akan menghitung siswa laki-laki saja. Maka kriterianya adalah laki-laki. Kita klik tanda kutip. Laki. Tanda kutip, tutup kurung. Tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. Jadi dari data tersebut, siswa laki-laki itu hanya ada 2 siswa ya. Sedangkan yang lainnya berarti adalah siswa perempuan. Selanjutnya ada rumus COUNTIF. Ada S-nya di akhir. Nah, rumus COUNTIF ini sama seperti COUNTIF, namun COUNTIF ini 2 kriteria atau lebih. Jadi menghitung jumlah data berdasarkan 2 kriteria atau lebih dari 2 ya. Bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Contoh di sini kita akan menghitung banyaknya siswa perempuan yang lulus. Berarti ada 2 kriteria nih, yaitu siswa perempuan dan yang lulus. Jadi kita hanya akan menghitung siswa perempuan yang lulus saja gitu ya. Nah, untuk kasus ini kita bisa gunakan rumus COUNTIF. Sama dengan COUNTIF, COUNTIFS, tab. Yang pertama kita menghitung kriteria ranknya. Kriteria yang pertama adalah siswa perempuan. Maka kita masukkan data jenis kelaminnya. Kita blok data sampai ke bawah. Titik koma. Kriteria yang pertama adalah perempuan. Kita ketik tanda kutip perempuan. Tanda kutip titik koma. Selanjutnya kriteria yang kedua adalah data siswa yang lulus. Siswa perempuan yang lulus. Maka kita blok data statusnya. Titik koma, tanda kutip lulus ya, kriterianya adalah lulus.
tanda kutip, tutup kurung. Nah, seperti ini teman-teman, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul nih. Jadi, siswa perempuan yang lulus ada 3 siswa gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk part yang 1. Semoga kalian paham. Jika masih belum paham, silakan kalian praktekkan kembali gitu ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan juga kalian tulis di kolom komentar. Jika sudah paham, kita pergi ke part kedua. Kita klik di sini sheet kedua. Nah, di sini terdapat table berisikan data. Ada data 3 data nih, jenis sekolah, nama sekolah, dan keterangan. Nah, kita akan menggabungkan data tersebut ya menjadi nama lengkap sekolah. Nah, untuk menggabungkan suatu sel menjadi satu sel, misalnya ada beberapa sel gitu ya, ada 3 sel di sini menjadi satu sel, kita bisa gunakan rumus namanya text join. Kita coba sama dengan text join, text join tab. Yang pertama kita mesti delimiter. Nah, di sini kita akan menggabungkan 3 sel menjadi satu sel. Nah, pemisah antar 3 kata tersebut adalah kita misalnya ingin memisahkan 3 sel tersebut menggunakan spasi. Kayak kita klik tanda kutip spasi, tanda kutip di koma. Selanjutnya di sini ada ignore empty, ada pilihan ada true dan false. Kalau true itu ignore empty cell, dia mengabaikan sel yang kosong. Kalau false itu dia menggabungkan sel yang kosong. Kita pilih yang true saja. Titik koma. Selanjutnya ada text ya, yaitu teks yang akan kita gabungkan. Di sini ada 3 sel dari kiri kanan. Karena dari kiri kanan kita bisa blok langsung ya, seperti ini. Tutup kurung, tekan enter. Tarik aja ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Contoh di sini SDN 1 Jakarta digabungkan menjadi satu sel menjadi SDN 1 Jakarta ya. Jadi dengan rumus text join tersebut kita bisa menggabungkan beberapa kata menjadi satu kalimat gitu ya dengan cepat gitu ya. Nah, selanjutnya ada data. Di sini ada data yang berantakan nih. Contoh di sini SDN 1 Jakarta. Namun ada beberapa huruf besar, huruf kecil, huruf besar dan seterusnya. Nah, kita akan merapikan data tersebut. Yang pertama ada rumus lower. Nah, rumus lower ini berfungsi untuk mengubah huruf menjadi huruf kecil semua. Contoh di sini kita akan mengubah data tersebut menjadi huruf kecil semua ya. Kita coba sama dengan lower lower tab. Kita temukan teks yang akan kita ubah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Dari data tersebut, SDN 1 Jakarta ini berubah menjadi huruf kecil semua. Selanjutnya ada rumus upper. Nah, rumus upper ini berfungsi untuk merubah huruf teks menjadi huruf besar semua. Contohnya di sini kita akan mengubah data tersebut menjadi huruf besar semua ya. Ketik sama dengan upper upper tab, masukkan teks yang akan kita ubah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul teman-teman. Hurufnya menjadi huruf besar semua ya, SDN 1 Jakarta. Selanjutnya ada rumus proper. Nah, rumus proper ini berfungsi untuk mengubah huruf besar hanya di awal kata tersebut. Contohnya di sini kita akan mengubah setiap huruf katanya awalnya itu huruf besar, sisanya huruf kecil gitu ya. Sama dengan proper proper tab. Kita masukkan teks yang akan kita ubah, tutup kurung, tekan enter. Nah, maka hasilnya pun muncul ya teman-teman. Jadi huruf besarnya tuh hanya di huruf awal dari kata tersebut ya. S, DN-nya kecil, 1, Jakarta, J-nya besar, sisanya kecil gitu. Nah, jadi seperti itu untuk part kedua. Jika sudah paham, kita pergi ke part ketiga ya. Nah, di part 3 ini terdapat table gitu. Berisikan data tanggal pemesanan dan nomor pesanan. Lalu di sini ada 2 data kosong yang akan kita isi. Lalu ada 2 table referensi nih. Yang pertama, nah di sini tabelnya berbentuk vertikal. Nah, kenapa vertikal? Dia datanya bergerak dari atas ke bawah seperti teman-teman. Contoh misalnya di sini nama customer. Jadi datanya tuh dari atas ke bawah. Maka ini adalah table berbentuk vertikal. Headernya dari ke kanan. Sedangkan untuk table yang kedua ini, dia tuh tabelnya horizontal. Headernya dari atas ke bawah, namun datanya dia bergerak dari kiri ke kanan. Contoh ada kota dan nomor pengiriman. Kota, Jakarta, dan seterusnya sampai ke kanan. Jadi adalah table horizontal. Yang pertama, kita akan praktekkan penggunaan rumus VLOOKUP. Nah, rumus VLOOKUP ini
berfungsi untuk mencari suatu data berdasarkan tabel referensi vertikal. Artinya jika kita ingin mencari data pada tabel vertikal seperti ini, teman-teman, kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Contoh di sini kita akan mencari data domisili. Data domisili ini terletak pada ini ya, tabel yang pertama, tabel vertikal. Jadi kita bisa gunakan rumus VLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan VLOOKUP VLOOKUP tab. Yang pertama kita mesti lookup value. Nah, kita akan mencari data domisili berdasarkan nomor pemesanan. Maka kita masukkan nomor pesanannya, titik koma. Selanjutnya kita mesti table array. Table berisikan nomor pemesanan dan data yang kita cari yaitu tabel domisili. Maka kita blok ya tabel yang pertama ini dari atas sampai ke bawah sini, teman-teman. Nah, juga seal block kita tekan F4 dari keyboard. Nah, maka akan muncul simbol dolar sini, teman-teman. Nah, ini namanya absolute reference, berfungsi untuk mengunci tabel tersebut agar tidak berubah saat kita autofill untuk mengisi data di bawahnya. Titik koma. Selanjutnya kita mesti kolom list number. Nomor kolom dari data yang kita cari berdasarkan tabel array yang sudah kita blok tadi. Nah, ini tabel yang sudah kita blok tadi ada 4 kolom. Nomor pesanan, nama customer, jenis kelamin, domisili. Nah, domisili ini terletak pada kolom nomor 4 ya. Maka kita ketik 4. Titik koma. Selanjutnya kita mesti rank lookup. Di sini ada pilihan, ada true dan false. Kalau true itu approximate match. Artinya jika datanya kosong, dia akan mencari data yang paling dekat. Sedangkan false dia tuh hanya mencari nilai yang pasti. Kita pilih yang false. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka sinyal pun muncul ya. Tadi datanya ke bawah. Nah, maka data di bawahnya masih terisi. Contoh di sini 106. 106 itu domisilinya adalah 106 Surabaya. Surabaya benar. 102 Jakarta. 104 Bandung ya. Maka datanya sudah benar nih. Sesuai dengan tabel referensi kita. Selanjutnya kita mesti rumus HLOOKUP. Rumus HLOOKUP ini berfungsi untuk mencari nilai atau data berdasarkan tabel referensi HLOOKUP. Contoh di sini kita akan mencari data lama pengiriman. Lama pengiriman ini terletak pada tabel horizontal gitu ya, HLOOKUP. Kita coba ketik sama dengan HLOOKUP HLOOKUP tab. Yang pertama kita mesti lookup value. Nah, kita akan mencari data lama pengiriman berdasarkan data kota gitu, artinya data domisili. Kita masukkan data domisilinya, titik koma. Selanjutnya kita mesti table array. Kita masukkan tabel yang berisikan data domisili dan lama pengirimannya, yaitu tabel horizontal. Kita blok. Nah, jika sudah blok, tekan F4, titik koma. Selanjutnya kita mesti row index number, itu baris index number. Kalau tadi VLOOKUP itu kolom index number, kalau HLOOKUP itu row index number. Artinya nomor baris data yang kita cari berdasarkan tabel yang sudah kita blok tadi. Di sini terdapat dua baris kota dan baris lama pengiriman. Baris lama pengiriman terletak pada baris kedua ya. Kita ketik 2, titik koma. Yang lookupnya kita pilih false, tutup kurung, tekan enter. Tadi ketik ke bawah. Nah, maka hasilnya pun muncul ya. Surabaya 3 hari benar, Jakarta 1 hari, Bandung 2 hari. Nah, bahkan datanya sudah sesuai nih, berdasarkan tabel horizontal tadi ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk yang part ketiga. Semoga kalian paham. Nah, jika masih belum paham, silakan kalian praktekkan kembali ya teman-teman. Jadi dengan praktek ya pastinya akan kalian lebih mudah dipahami. Jika masih ada yang tanyakan, silakan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita pergi ke part 4. Nah, yang terakhir adalah pivot table. Nah, pivot table ini adalah tools di Excel untuk meringkas atau menganalisa suatu data. Jadi dengan pivot table ini kita bisa merangkum, meringkas, menganalisis data dengan cepat gitu ya. Contoh di sini terdapat table, berisikan data ya, ada nama mahasiswa dan ada data jurusannya. Nah, kita akan mengkelompokkan mahasiswa tersebut berdasarkan jurusannya. Jadi agar lebih cepat kita gunakan pivot table. Nah, cara gunakannya juga mudah. Kita pilih di sini insert, pilih pivot table. Nah, akan muncul tampilan format pivot table from table orange gitu ya. Nah, sini table orange-nya adalah data yang akan kita analisa gitu, analisa atau dirangkum atau ringkas gitu ya, bebas.
tabel atau ranknya adalah di sini. Data nama dan data jurusannya. Kita blok data header paling atas, lalu tekan Ctrl Shift bawah, maka dia akan blok data sampai ke bawah gitu ya dengan cepat walaupun jumlah datanya banyak. Selanjutnya di sini ada choose where you want the pivot table to place. Kalau di sini worksheet, dia akan pergi pivot table-nya akan ditampilkan di sheet baru. Kalau as worksheet kita bisa pilih di sheet mana, di sheet ini di kolom mana gitu ya. Kita pilih aja di sini. Oke. Nah, akan muncul tampilan format pivot table semi teman-teman. Kita tinggal pilih sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Kita akan mengelompokkan mahasiswa berdasarkan jurusannya. Di sini berarti ada data yang sudah kita blok tadi ya, pivot table fields, nama jurusannya, berarti headernya ini yang merah ini ya, nama dan jurusannya. Di sini ada filter, dia akan memfilter, dia kolom, dia akan menampilkan ke kolom, dia row, baris, values itu ada ya, nilainya gitu ya. Nah, kita akan mengelompokkan siswa berdasarkan jurusannya, berarti namanya bisa kita pilih values, kita tarik gitu ya, jurusannya kita pilih BC rows. Kita cek. Nah, jika seperti ini, dia akan menampilkan jurusannya dan ada jumlah mahasiswanya. Nah, misalnya kita ingin namanya itu terletak pada jurusannya, berarti ada namanya, ada setiap nama siswanya. Nah, untuk namanya kita tarik lagi, kita pilih rows. Nah, maka hasil seperti teman-teman. Contoh di sini jurusan gitu ya. Kita bisa hapus lalu jurusan, jumlah siswa, kita juga bisa jumlah siswa. Oke. Nah, seperti ini ada jurusannya, ada jumlah siswanya gitu ya. Jadi, dengan pivot table ini kita bisa merangkum data dengan cepat, teman-teman. Kita tidak usah lagi mengelompokkannya satu per satu, hal tersebut cukup merepotkan. Di sini ada pivot table fields-nya. Kita close. Nah, dia akan pivot table-nya close. Misalnya kita ingin menampilkan pivot table fields-nya lagi, kita klik pivot table-nya, kita pilih di sini ada menu pivot table, analis, dan desain. Nah, kalau desain itu artinya dia akan mendesain apapun gitu ya. Warna, tampilan, ada custom yang lainnya, optionnya, layoutnya gitu ya. Kalian bisa pilih sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, jika kita ingin menampilkan listnya lagi, kita pilih view list. Nah, dia akan muncul lagi. Close, dia akan meng-close kembali ya. Nah, seperti itu untuk pivot table teman-teman. Jadi dengan pivot table kita bisa meringkas satu data dengan cepat dan tepat walaupun jumlah data sangat banyak ya. Nah, semoga kalian paham. Nah, seluruh 15 rumus tadi sudah kita pelajari ya teman-teman, dengan cepat dan tepat gitu ya, dengan praktekannya dalam dunia kerja. Nah, semoga kalian paham dan dapat mempraktekannya dalam pekerjaan kalian. Jika teman-teman ada yang ditanyakan atau dikoreksi, silakan ya, kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini karena channel ini akan menampilkan video yang bermanfaat setiap harinya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat.